terkait tentang berita pembubaran retret itu kan Pak. Jadi umat Kristen lagi melaksanakan retret di pas hari liburan gitu Pak. Nah, di saat liburan di Desember. Nah, tapi pas di saat vilanya itu, mereka itu malah dibubarkan secara paksa. Ya, Desember. Itu dibubarkan secara paksa oleh warga setempat yang kayak mereka itu nggak menerima adanya retret di daerah itu. Katanya dengan alasan vilanya itu bukan buat operasional beragama seperti itu. Nah, kan retret ini kan seperti menyepi di umat Kristen, Pak. Nah, dengan adanya pembubaran ini, menurut Bapak tanggapannya itu seperti apa? Ya, jadi inilah butuhnya yang dicanangkan oleh Kemenak itu ya, moderasi beragama. Ya, setiap agama harus menghargai satu sama yang lainnya dan juga mematuhi aturan ya, mematuhi aturan. Tatkala satu agama tidak mematuhi aturan, pasti nanti akan terjadi pergolakan. Nah, terkait dengan isu yang kamu angkat ini, maka harus kita lihat apakah memang diperbolehkan untuk melakukan aktivitas itu, ada payung hukumnya. Ketika diperbolehkan, maka yang salah adalah yang membubarkan. Tatkala memang itu tidak ada payung hukumnya untuk melakukan aktivitas itu, perizinannya, maka memang umat beragama yang melakukan itu adalah juga tidak tepat. Jadi harus dilihat rule of the law-nya, aturan mainnya bagaimana. Jadi kalau memang sudah ada, pasti nanti yang salah yang membubarkan. Kalau tidak ada aturannya, maka yang salah ada yang melakukan kegiatan itu. Dan kalaulah memang ada aturannya, maka harus disosialisasikan. Ya, sosialisasikan ke warga bahwa menurut aturannya seperti ini, sehingga kegiatan ini adalah berdasar hukum. Nah, mungkin kegiatan terlepas dari itu ada apa tidak, misalnya katakanlah ada misalnya, maka pihaknya harus memberikan pemberitahuan, baik terutama di pemangku wilayah itu, ya, apakah itu kelurahan atau desa atau polsek, pasti setiap kegiatan kan perlu perizinan. Nah, ketika perizinan itu kita sampaikan laporan dasar hukum. Inilah perlunya moderasi beragama. Jadi nanti misalnya boleh apa tidak, maka kembali ke rule of the game, rule of the law-nya, ya, aturannya. Apakah diperbolehkan villa itu dipakai salah satu kegiatan spiritual untuk umat beragama? Kalau memang diperbolehkan, maka seyogyanya disosialisasikan kepada warga setempat dan terutama juga pemangku wilayah itu. Lalu dari pengalamannya Bapak itu, pesan apa yang paling penting untuk disampaikan ke publik, utamanya di warga sekitar setelah insiden di Cidahu tersebut di villanya itu Pak? Inilah perlunya tadi saya katakan bahwa bagaimana moderasi agama itu harus disampaikan sampai ke akar rumput. Yang di sana pasti sudah akan ada aturan mainnya, sehingga saling menghargai. Dan saling menghargai itu pun juga akan ada aturannya. Bahkan kalau sudah ada aturannya, bisa jadi kegiatan agama A, agama B bisa juga akan membantu dalam hal keamanannya. Misal parkirnya, lalu lintasnya, bisa kita lihat kan. Saya misalnya ke hari bulan akhir Juni kemarin saya mengisi manasik umroh di Bali. Nah, kemudian tempatnya saya sebelum itu, saya Jumatan di Masjid Denpasar. Siapa yang untuk menata parkiran dan membantu lalu lintasnya? Ternyata juga pecalang yang agamanya Hindu. Nah, karena apa? Karena memang aturannya jelas. Begitu juga ada kegiatan Hindu, maka juga di sana akan ada umat Islam yang juga membantu. Karena aturan, maka disinilah moderasi beragama itu diatur, ya, atau digabungkan dan aturannya disosialisasikan.
Jadi pesan yang utama adalah dalam moderasi beragama aturan yang ada harus disosialisasikan. Kemudian kalau mau ada sebuah aktivitas keagamaan maka juga harus diinformasikan baik ke warga sekitar, terutama pihak yang terkait misalnya keamanan dan pemangku wilayah. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak ya atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya.